Hai, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan di acara HR Vlogger. Nah, pada HR Vlogger kali ini, saya mau sharing pada kalian semua tentang 3 elemen yang dapat mendukung komunikasi berjalan dengan efektif. Kalau kita bicara tentang komunikasi efektif, berarti maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Jangan sampai yang kita maksud adalah A, tapi yang diterima oleh lawan bicara kita adalah B. Nah, itu kan udah pasti tidak sepaham ya. Kalau sudah muncul kesalahpahaman seperti itu, nah itu bisa banyak efeknya. Contohnya, lawan bicara kita bisa menjadi bingung, lawan bicara kita tersinggung, lawan bicara kita mungkin akan baper. Nah, malah mungkin bisa membuat relasi kita dengan lawan bicara kita ini menjadi merenggang, tidak solid seperti yang awal. Makanya penting banget bagi kita untuk memastikan bahwa setiap komunikasi yang kita lakukan itu harus efektif. Nah, menurut salah satu profesor dari Universitas California, yaitu Albert Mehrabian, beliau menyampaikan ada 3 elemen yang dapat mendukung komunikasi berjalan dengan efektif. Jadi 3 elemen tersebut sering dinamakan dengan Rule 73855. Tentunya angka-angka tersebut mewakili dari seberapa tingkat efektif hal tersebut bisa mendukung komunikasi berjalan efektif. Nah, saya bahas satu persatu ya. 7% komunikasi efektif dipengaruhi oleh kata-kata kita atau spoken words. Ya, jadi seperti kita ketahui, namanya komunikasi kan pasti menggunakan kata-kata nih. Nah, kata-kata yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi komunikasi efektif itu sejumlah 7%. Seberapa orang bisa memahami apa yang kita sampaikan, yaitu pasti dipengaruhi dengan kata-kata kita. Kalau kata-kata yang kita gunakan tidak menyesuaikan dengan maksud yang mau kita sampaikan, ya sudah pasti lawan bicara kita juga pasti akan bingung dan nggak memahami apa yang mau kita sampaikan. Nah, jadi penting nih, kata-kata yang kita gunakan itu harus bisa mewakili maksud dan tujuan yang kita ingin sampaikan. Oke? 38% komunikasi efektif dipengaruhi oleh intonasi dan kejelasan suara kita. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya kita harus bisa sesuaikan intonasi suara kita, kapan kita harus meninggi, kapan kita harus menurun intonasinya. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu datar-datar aja, apalagi dengan suara yang nggak jelas, terlalu menggumam, yang membuat orang jadi nggak terlalu mendengar dengan baik apa yang mau kita sampaikan. Gimana maksud dan tujuan kita bisa sampai kalau misalnya apa yang kita sampaikan aja udah nggak bisa diterima dengan jelas oleh lawan bicara kita karena nggak terlalu terdengar dan tidak terlalu terbawa antusiasnya. 55% komunikasi efektif itu dipengaruhi oleh body language, ya sikap tubuh kita. Jadi bagaimana sikap tubuh kita itu bisa sangat membantu loh untuk mencapai komunikasi yang efektif. Sikap tubuh itu kayak gimana sih maksudnya? Ya kita lihat aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana raut wajah kita, bagaimana sikap tubuh kita, gesture kita, tangan kita, atau ya pokoknya seluruh panca indera kita itu mempengaruhi komunikasi yang efektif. Dengan melihat body language seseorang, itu bisa membantu kita untuk memahami sebenarnya apa sih yang mau disampaikan. Dan melalui body language, kita juga bisa mengetahui kira-kira lawan bicara kita paham nggak dengan maksud yang mau kita sampaikan. Jangan sampai raut wajahnya, gerak-gerik tubuhnya menunjukkan kayaknya kok dia nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harus tes nih. Suruh aja dia konfirmasi ulang terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira benar atau salah. Nah, dari ketiga elemen tadi, kita sudah bisa lihat nih, mana yang memang mempengaruhi cukup besar dan signifikan terhadap komunikasi yang efektif. Ya, dari angkanya aja udah kelihatan, 55% itu dipengaruhi oleh body language. Itu berarti bukan 2 hal lainnya itu tidak terlalu penting dan kita lupakan. Ya, ini untuk bisa membuat kita mempunyai gambaran dan mengingat, oh iya, spoken word saya udah benar nggak? Intonasi dan kejelasan saya udah cocok nggak? Terus berikutnya body language saya udah mendukung nggak? Nah, jadi jangan sampai kita lupa bahwa 3 elemen tadi sangat penting untuk mendukung komunikasi yang berjalan dengan efektif. Sekian video dari saya. Silahkan kalian coba di rumah ya, menggunakan 3 elemen ini, apakah komunikasi kalian bisa berubah menjadi lebih efektif dari sebelumnya. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga klik like dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.